Ini jalan kita menuju Masjid kuno Bondan, Masjid kuno Sapuangin Bondan. Waduh, masuk ke dalam pasar-pasar, masuk ke dalam gang-gang sempit. Tadi juga disasarin kemana, gang kecil. Tapi insya Allah ini ada hasilnya. Amin. Ya, akan ada manfaatnya nanti, walaupun bersusah-susah. Tetap semangat! Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar, takbir. Jadi sebagai pengantar ini, Masjid Bondan ini adalah masjid kuno yang terletak di daerah Bondan, Indramayu. Gimana ceritanya, Bang? Oh, cerita lah, Bang. Ceritanya. Nah, Ini dulu di sejak zaman agak sikit-sikit sini lah, zaman sini. kerajaan Majapahit itu ada namanya Ki Bondan dan adiknya namanya Ratu. Nyi Ratu Kencana Ungu. Dia menyebarkan agama Buddha melalui apa tuh sungai apa namanya tadi? Dari Majapahit dia kan? Iya, dari Majapahit dia naik ketek, naik bambu. Sampailah di desa ini, di desa Bondan ini kan. Di situ dia menyiarkan agama Buddha. Tak lama kemudian datang lagi yang namanya Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi menyiarkan agama Islam. Karena cantiknya pula lah si Nyi Kencana Ungu ini, tertarik pula lah si Datul Kahfi. Dikepeknya lah kan, ibaratnya di sor dia kan. Sor dia diam-diam dia dipengaruhinya si Nyi Kencana Ungu. Maka si Kencana Ungu juga tertarik. Ditariknya tentu pakai tangannya lah kan, pakai hatinya. Lalu diam-diam tak tahu kakaknya Ki Bondan, si Nyi Kencana Ungu telah masuk Islam. Ketahuan lah sama kakaknya ini, marah kakaknya. Jadi kalau kau mau sama adikku, ada syaratnya. Kau tangkaplah tuh banteng yang di hutan tuh yang gede tuh, 1 hari harus kau bawa ke saya, katanya kan. Dapat pula dibantu sama si Datuk Kahfi berangkat, tapi dibantu sama Nyi Kencana Ungu. Begitu sudah dapat di desa itu, orang kan bersorak-sorak, "Hidup Datuk Kahfi!" Akhirnya Ki Bondan murka, ya kan? Digempurnya dengan pasukannya, terjadi peperangan. Peperangan itu mengibarkan suara gejor-gejor-jor, makanya terjadilah namanya gejoran. Akhirnya karena kalah si Ki Bondan, dia tiba-tiba menghilang dengan suarakan, "Lanjutkan cita-citamu." Maka dengan senang hati si Datuk Kahfi dan Nyi Kencana Ungu melanjutkan dengan leluasa menyiarkan agama Islam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, Bang Tri. Hafal pula aku ini. Ini adalah Masjid Sapuangin Bondan, masjid yang sangat kuno. Pada hari pertama ini kami datangi, ini terlihat masih bahan-bahan yang lama. Kayunya adalah kayu jati, tapi beberapa tempat sudah ada yang dimakan rayap. Kita masuk. Ini terlihat bahwa masih mempertahankan bentuk yang lama, ya. Ini lantainya adalah lantai kayu dalam bentuk panggung, dan ini tiangnya ada 4, seperti halnya masjid-masjid lama yang dibangun dahulu. Beberapa mungkin kayu sudah ada yang diganti, seperti kayu ini sudah ada yang diganti, tetapi kayu-kayu yang utama dan yang terbuat dari kayu jati masih bisa bertahan dan cukup kokoh. Nah, atapnya, struktur atapnya sama, ya. Struktur atapnya sama terlihat. Nih, kita bisa lihat. Ya. Kita bisa lihat struktur atapnya. Ini juga. Dan mihrabnya kita perhatikan masih mihrab yang sama. Ini atapnya. Di atasnya sudah ditutup pakai tembikar. Ring-ringnya seperti terlihat masih baru.
karena bekas renovasi, tetapi struktur utama masih tetap. Dan ini kita lihat mimbarnya. Mimbarnya adalah mimbar yang sangat kuno, dan juga mihrabnya. Ini mihrabnya, tempat imam, juga sangat kuno. Nah, struktur atapnya, nah yang bagian atas ini struktur atapnya masih struktur atap seperti Rumbia. Ya, ini uniknya. Atapnya bukan dari genteng ataupun apa, tapi ini dari kayu yang tersusun. Inilah masjid kuno Sapuangin Bondan. Kita lihat masih banyak kayu-kayu yang asli, dan ditambah dengan penguat. Tentu saja sudah ada sound system, tapi sepertinya di beberapa tempat ada kebocoran. Di bagian depan dari masjid Sapuangin Bondan ini sudah dibangun seperti pelataran. Mungkin ini adalah bentuk dari perluasan masjid, tetapi tanpa merubah masjid atau bangunan yang asli. Ini ditambahkan ada tempat wudhunya, sudah tempat wudhu yang modern. Dan kita bisa lihat ini ada beduknya. Saya nggak tahu ini beduk pada tahun berapa dibuatnya. Tidak ada data yang menjelaskan tentang ini. Mungkin kita lihat di sini ada tahun barangkali. Tidak ada tahun, tetapi ada gambar. Gambar seperti gambar kepala orang, tapi tidak ada indikasi tahun berapa. Tapi terlihat beduknya sudah dimakan rayap. Ini ada miniatur. Apakah ini miniatur pengembangan atau ini merupakan miniatur asli, bangunan asli? Tapi saya duga ini adalah miniatur pengembangan, karena ini adalah masjid aslinya, ya, itu masjid aslinya, dan ini adalah masjid pengembangan. Kemudian di samping kiri dan di samping kanan ini terdapat di bangunan tambahan dari masjid. Ini konon ceritanya pintu ini setelah diteliti itu berusia pada tahun 1300 berdasarkan penelitian kayunya. Kalau dikira-kira 1300 berarti sudah hampir 900 tahun ya. Sekarang 1200 2200 kan? 2020. Berarti 700 tahun. 700 tahun. Dengan Pak siapa, Pak? Namanya Pak? Dengan Pak Mistara, Pak. Pak Mistara. Mistara ya. Mistara. Dengan Pak Mistara. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Mistara. Iya. Maaf Mas, lagi ada tamu dari ini Pak, dari Bogor Mas. Ini kunjungan dari Bogor. Iya. Ya, lanjut. Ini pun atapnya dari sirap ya Pak ya? Dari sirap Pak. Dari sirap. Iya. Asli sepertinya. Iya. Karena memang terlihat banget ini. Kunonya terlihat banget. Cuma barangkali ring-ringnya yang sudah diganti nih. Iya. Ring sama baloknya. Tetapi yang ini masih asli Pak, nih. masih asli. Yang soko gurunya. Guru diganti satu ini. Oh, ada satu yang diganti. Oh, yang itu diganti. Yang depan kiri ya, yang depan kiri. Ini masih asli semua. Yang lain-lainnya masih asli. Dengan umur segitu, wah kayunya luar biasa. Atas masih asli juga ya Pak ya? Masih asli Pak, asli semua nih. Tulang-tulangnya masih asli, ada sebagian yang diganti. Itu cerita tentang Ki Bondan, kemudian Ratu Kencana Wungu dan Datul Kafi itu
apakah itu cerita yang benar, Pak? Ya, alam Pak ya, karena cerita banyak versi Pak ya. Jadi dulunya tuh sebelum ada Ki Gendang Bonjang juga bahwa Sidatul Kahfi sudah syiar agama juga. Iya. Kemudian datanglah itu Kira Kinem dan Dimas Kartokencana. Ya, ini syiar agama Buddha. Tapi yang lu duluan datang kan sudah ada. Rakinen kan? Ya, karena mayoritas Buddha, jadi gimana caranya Sidatul Kahfi mendekati mengembangkan agama Kencana Islam, Wungu ya. mendekati Kencana Wungu. Iya. Wah, ceritanya jadi menarik ya. Akhirnya banyak santrinya Sidatul Kahfi kemudian membuat masjid hanya satu malam, Pak. Kalau kata ceritanya satu malam. Membikin masjidnya satu malam. Satu malam. Masjid ini Iya, satu malam. satu malam. Kemudian setelah itu kasihan Kadang-kadang- sama santrinya katanya. Kalau air wudhu tuh di bantaran Cimaruk agak jauh, ya dekat walaupun itu juga dekat juga agak jauh. Ya. Itu membuat balong, belum beduk subuh. Sini balong dulu ditutup kan, Pak. Oh, di sini balongnya. Jadi balong pas itu ada jago urut mau subuh, jadi sudah layak untuk air wudhu, sudah jadi. Oh, pas Satu malam itu. Satu malam itu juga setelah ini jadi belum subuh mau bikin balong. Wah, nggak Insya Allah Pak, balong juga saya gali nanti. nggak ada engineer modern yang bisa itu, Pak. Ada balong di sebelah utara. Oh, sekarang balongnya masih ada? Di sini tutup Pak. Oh, di bagian sini ya? Iya, bagian sini Pak. Ini balongnya di sekitar sini. Juga digali Pak. Cuma hanya diuruk pakai pasir aja, masih ada itu. Pondasi-pondasinya masih ada. cuma ditutup pasir aja. Pasir aja. Karena masyarakat ini tidak tahu bahwa ini Sejarahnya dulu ya, sejarah. peninggalan sejarah. Masya Allah. Kalau melihat begitu kita kagum dengan orang-orang pendahulu-pendahulu kita ya, yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan. Oh, ini sudah dilengkapi dengan waktu sholat ya. Iya. Bahkan mah digunakan setiap waktu.